Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyuni Sintasari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi peramalan penjualan. Peramalan penjualan atau sales forecasting adalah proses pemikiran seperti apa penjualan bisnis di masa depan. Periode pemikiran penjualan bisa bulanan, triwulan, setengah tahun, atau tahunan. Tujuan dari pemikiran penjualan adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas. Berikut ada metode-metode peramalan penjualan yaitu yang pertama ada analisis garis lurus. Analisis garis lurus dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode kuadran terkecil, yang kedua ada metode momen. Selanjutnya ada analisis tren bukan garis lurus, dibagi juga menjadi dua. Yang pertama metode parabola kuadrat, yang kedua metode eksponensial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Neng Nurniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha UMKM Tansi dari Kedai Tiwe. Kedai Tiwe merupakan usaha UMKM yang menjual produk olahan beras ketan yang diberi nama Tansi alias ketan isi. Usaha tersebut sudah berjalan 2 tahun dan dikelola secara individu oleh Ibu Kokom. Lokasi dari UMKM ini ada di Perumnas Bumi Teluk Jambe, Karawang. Untuk modal awal usaha ini adalah sebesar 7 juta rupiah dengan rincian biaya sebagai berikut, yaitu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengeluarkan biaya Rp803.000. Kemudian biaya peralatan sebesar Rp4.880.000. Ada pula biaya perlengkapan yaitu Rp240.000. Lalu biaya lain-lain sebesar Rp690.000. Dan untuk biaya penyusutannya sendiri adalah Rp82.500. Sehingga total keseluruhan dari rincian biaya tersebut adalah Rp6.695.500. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Supriyanto dari kelas MN19J kelompok 4 mata kuliah penganggaran. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian dari metode peramalan dan profil perusahaan Kedai Tiwe yang menjual makanan berupa ketan isi, yang mana produk ini kami jual dari bulan Mei sampai bulan September ini sudah ada data yang kami himpun. Nah, untuk meramalkan di bulan Oktober, kami sejatinya mengerjakan ke dalam 4 metode. Akan tetapi kami memutuskan untuk mengambil salah satu metode untuk meramalkan penjualan di bulan Oktober, yaitu metode tren garis lurus dengan kuadrat terkecil atau least square, di mana rumus dari metode ini adalah Y sama dengan A plus BX. B itu didapat dari N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk mencari nilai A, yaitu sigma Y dibagi N dikurangi B kali sigma X dibagi N. Keterangan dari setiap huruf yang ada di rumus tersebut adalah Y itu adalah variabel terkait, X itu variabel bebas, A nilai konstanta, B itu koefisien arah regresi, N banyaknya data. Dari beberapa data yang ada ini, kemudian akan dibuat tabel untuk memudahkan untuk mengerjakan ke dalam metode tren garis lurus kuadrat terkecil. Data tersebut kami buat tabel menjadi N. N-nya itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bulan. Bulan itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kemudian penjualan atau di dalam kurung Y. Di bulan Mei penjualan 60, Juni 65, Juli 70, Agustus 75,
September 80 dengan total penjualan atau Y yaitu 350. Kemudian X, untuk mencari X itu dimulai dari angka 0 di setiap awal bulan, berarti di bulan Mei adalah 0, di bulan Juni 1, Juli 2, Agustus 3, September 4 dengan total nilai X itu adalah 10. Kemudian X kuadrat, karena sudah ditentukan X-nya berarti dikuadratkan dari X tersebut. 0 kuadrat berarti 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dengan total X kuadrat itu adalah 30. Kemudian XY ini adalah perkalian dari X dengan Y, yaitu 0 kali 60 di bulan Mei hasilnya 0, 1 kali 65 di bulan Juni hasilnya 65, 2 kali 70 di bulan Juli hasilnya 140, 3 kali 75 di bulan Agustus hasilnya 225, 4 kali 80 di bulan September hasilnya 320 dengan total nilai XY yaitu 750. Setelah didapatkan keseluruhan total atau sigma dari semua huruf tadi, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu kita coba cari ke B dulu. B itu rumusnya tadi adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kita masukkan angkanya, yaitu N-nya 5, sigma XY-nya 750 dikurangi sigma X-nya 10 dikali sigma Y-nya itu 350 dibagi N-nya itu 5, sigma X kuadratnya adalah 30 dikurangi sigma X kuadrat 10 kuadrat. Hasilnya adalah 2750 dikurangi 2500 dibagi 150 dikurangi 100 dengan hasil nilai B adalah 5. Kemudian kita cari nilai A-nya. Nilai A rumusnya itu adalah sigma Y dibagi N dikurangi B kali sigma X dibagi N sama dengan sigma Y-nya 350 dibagi N-nya ada 5 dikurangi 5 karena B-nya tadi sudah ketemu 5 dikali 10 dari sigma X dibagi 5 sama dengan 70 dikurangi 10, A-nya adalah 60. Kemudian kita masukkan ke rumus utamanya, yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan A-nya itu 60, B-nya 5 dikali X sama dengan 60 ditambah 5 karena kita sedang mencari persamaan ataupun peramalan di bulan 5, berarti kita masukkan 5 X nya sama dengan 85 box. Berarti peramalan di bulan Oktober penjualan ketan isi adalah 85 box. Demikian adalah metode list square yang kita gunakan untuk mengambil keputusan peramalan penjualan di bulan Oktober dari kedai TW. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilian Yolanda. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari analisis peramalan penjualan Tansi. Dapat disimpulkan bahwa metode yang paling efektif dalam peramalan penjualan Tansi yakni dengan menggunakan analisis tren garis lurus dan metode kuadrat terkecil atau least square. Karena dinilai mudah untuk diaplikasikan oleh pedagang UMKM, skala kecil menengah, serta tingkat akurasi yang dihasilkan cukup tinggi dengan hasil perhitungan ramalan produk Tansi pada bulan Oktober mencapai 85 box. Baik, sekian kesimpulan dari kelompok kami mengenai peramalan penjualan Tansi. Terima kasih.